Baik, saudari, kita melanjutkan kelas kebenaran. Sore ini kita akan membahas pelajaran 30 dengan judul percaya. Amin. Mungkin sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kan bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, dikaulah Allah kami yang hidup. Tuhan, dikaulah Allah sumber kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sore ini supaya Dikau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Setiap kami boleh melihat, oh Tuhan, wahyu, kebenaran, Tuhan yang telah terbuka ini Tuhan. Tuhan, berikan kami semua roh, hikmah, dan wahyu, supaya kami boleh mengenal, Tuhan, bahwa kami percaya dalam menerima Tuhan, menerima Dikau masuk ke dalam diri kami. Tuhan, berkati sesi sore ini, supaya Tuhan boleh berbicara dengan kuat, supaya kami boleh mengenal kebenaran ini dan bisa menerapkan, menyampaikan kepada banyak orang, sehingga kami boleh membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik saudari, hari ini kita membahas mengenai pelajaran kebenaran yang pelajaran 30 dengan judul percaya. Amin. Kita ada dua bagian yang kita bahas hari ini adalah makna percaya dan apa yang kita dapatkan waktu kita percaya gitu ya. Amin. Saudari, outline ini saya ambil dari buku pelajaran kebenaran yang volume 3 pelajaran 30 gitu ya. Saya banyak memberikan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Jadi apa yang dibahas sore ini bukan saya memberitakan Injil supaya orang percaya Tuhan, tetapi supaya kita mengenal kebenaran apa makna percaya itu ya. Amin. Yang pertama, makna percaya adalah menerima gitu ya. Dan yang kedua adalah percaya ke dalam apa saja? Yang pertama adalah percaya ke dalam nama Tuhan, kedua percaya ke dalam Putra Allah, dan ketiga adalah percaya ke dalam Anak Manusia yang mati dan dibangkitkan. Amin. Saudari, pertama kita membahas arti percaya yang berarti menerima gitu ya. Percaya bukan hanya sekedar setuju atau mengakui gitu ya. Kalau kita melihat definisi percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Jadi menurut kebanyakan orang, percaya itu berarti mengakui dan yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Namun, di dalam Alkitab, kita melihat arti percaya lebih daripada mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, di ayat itu dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudari, dalam ayat ini memperlihatkan pada kita bahwa percaya itu bukan sekedar setuju atau mengakui, lebih-lebih adalah menerima. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita bukan hanya setuju atau mengakui, namun kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita ya. Sebagai contoh, kita mungkin beberapa tahun mendatang, tahun 2024 kita mengadakan pemilu. Saudari, mungkin yang kita pilih itu adalah yang gagal gitu ya. Tetapi yang tidak kita pilih dia menjadi presiden. Nah, kita percaya kita setuju, kita mengakui dia itu presiden. Tetapi dalam batin kita mungkin nggak menerima dia sebagai presiden gitu ya. Namun di dalam Alkitab, percaya kepada Tuhan itu berarti kita menerima Tuhan. Amin, menerima dan masuk ke dalam diri kita gitu ya.
Contoh yang mungkin lebih gampang kita kita terima gitu. Hari ini mungkin lewat Zoom ini agak susah gitu ya, tetapi kalau kita berjumpa satu dengan yang lain, misalnya saya punya buku gitu ya. Buku ini saya berikan saudara Niko. Kalau dia tidak menerima buku itu, dia nggak mungkin percaya saya memberikan buku itu gitu ya. Namun kalau saya memberikan buku itu dan dia menerima buku itu, dia pasti percaya dan sudah menerima buku itu, dia sudah pegang gitu ya, dia sudah menerimanya. Demikian pula hari ini percaya di dalam Alkitab berarti adalah kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita. Saudari, ini adalah pengertian yang lebih dalam daripada sekedar setuju atau mengakui gitu ya. Jadi hari ini setiap orang yang sudah percaya Tuhan, percaya dalam hati, dengan hati dia menerima Tuhan, artinya dia menerima Tuhan masuk ke dalam dirinya. Amin. Ini adalah arti percaya yang pertama gitu ya. Yang kedua, kita percaya Tuhan itu juga berarti adalah percaya ke dalam nama Tuhan. Saudari, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi yang sudah kita baca kita baca sekali lagi ya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Di dalam ayat ini ditekankan bahwa kita percaya dalam namanya. Nama Tuhan di dalam ayat ini adalah mengacu kepada persona Tuhan. Jadi saudari, waktu kita percaya ke dalam nama Tuhan, berarti kita juga percaya ke dalam persona Tuhan. Kita percaya diri Tuhan sendiri. Amin. Karena nama di dalam ayat ini menyatakan persona Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa hari ini kita sebagai orang yang sudah menerima Dia, kita juga percaya di dalam namanya dan percaya Tuhan sudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, percaya ini juga berarti adalah percaya ke dalam Putra Allah. Ini diambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dan pasal 9 ayat 35 ya. Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan, siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kemudian di pasal 9 ayat 35 dikatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Saudari, hari ini kita percaya, selain percaya ke dalam nama Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita juga percaya ke dalam Putra Allah. Amin. Dia adalah Putra Allah. Kita tahu di dalam Alkitab bahwa Allah ini adalah Allah Tritunggal gitu ya. Allah Tritunggal, Bapa sebagai sumber, yaitu sumbernya, kemudian Putra adalah ekspresinya, dan Roh ini adalah yang masuk ke dalam manusia. Kita tahu di dalam Alkitab mengatakan bahwa Bapa ini adalah Allah yang tidak terhampiri. Saudari, kalau Dia hanya sebagai Bapa, manusia tidak bisa menghampiri, karena Allah itu kudus. Namun, karena Dia melewati inkarnasi, Dia menjadi Putra. Hari ini Allah menjadi yang termanifestasi di antara manusia. Jadi melalui inkarnasinya Dia hari ini dekat dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan kemudian melalui kematian dan kebangkitan, hari ini Dia menjadi Roh. Roh inilah yang bisa masuk ke dalam manusia. Amin, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah percaya ke dalam, yaitu percaya ke dalam anak manusia yang mati dan bangkit. Saudari, dalam Lukas pasal 24 ayat 39 sampai 43 mengatakan bahwa lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka,
apakah kamu punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudari, hari ini yang kita percayai adalah percaya ke dalam anak manusia yang sudah mati dan juga sudah dibangkitkan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 39 sampai 43 memperlihatkan dengan jelas bahwa kebangkitan Tuhan tidak merubah sifat insani manusianya. Dia tetap seperti manusia. Waktu bertemu dengan murid-muridnya, dia mengatakan, rabalah aku dan lihatlah. Kalau hantu, dia tidak ada daging dan tulangnya, tetapi Tuhan mengatakan, seperti yang kamu lihat ada padaku, aku ada daging dan tulangnya. Saudari, ini memperlihatkan pada kita bahwa kebangkitan Tuhan, dia juga tetap mengenakan sebagai anak manusia. Amin. Dia adalah anak manusia yang sudah mati dan juga sudah dibangkitkan. Puji Tuhan, hari ini Allah yang kita percayai adalah Allah yang sedemikian ini. Amin. Dalam kebangkitannya, dia menjadi roh pemberi hayat yang bisa masuk ke dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan, saudari. Ini adalah hal yang kedua yang kita lihat di dalam volume 30 tentang percaya adalah apa saja yang kita terima melalui percaya. Saudari, ada 10 hal sedikitnya di dalam buku ini. Mungkin kita juga perlu mengenal, juga menghafalkan gitu ya. Apa saja yang kita terima melalui kita percaya kepada Tuhan. Amin. 10 hal di sini kita bisa bagi menjadi 2 bagian gitu ya. 5 yang pertama adalah berkaitan dengan lahiriah kita dan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Mungkin kita akan lihat di slide selanjutnya nanti ya. Dan 5 hal yang kedua itu adalah berkaitan dengan masalah batiniah. Tentang bagaimana kita di dalam hayat dan sifatnya kita menerima dia gitu. Jadi di bagian yang pertama kita melihat bahwa waktu kita percaya Tuhan itu kita menerima pengampunan dosa-dosa. Kita di dalam ayat ini kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10:43 dikatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Kemudian di dalam Yeremia pasal 31 ayat 34, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudari, hal pertama yang kita dapatkan melalui percaya adalah pengampunan dosa-dosa. Amin. Waktu kita sebelum percaya Tuhan, setiap orang ini sudah di bawah kuasa dosa. Kita tidak pernah mengajarkan anak kita atau anak kecil gitu ya, tentang berbuat dosa. Tetapi dia bisa dengan sendirinya berbuat dosa. Anak kecil tidak pernah diajarin oleh orang tuanya untuk berbohong, tetapi dia bisa berbohong. Mengapa dia bisa demikian? Karena dia ada sifat dosa di dalamnya. Nah, sifat dosa inilah yang membuat kita bisa berbuat dosa dan menghasilkan dosa-dosa di dalam diri kita. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Banyak ayat sebenarnya di dalam Alkitab mengatakan bahwa sewaktu kita percaya Tuhan, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi saudari, pengampunan dosa-dosa di sini bukan berarti setelah kita percaya Tuhan, kita nggak bisa berbuat dosa. Kita masih ada sifat dosa, dan itu masih bisa kita kembali berbuat dosa. Namun, sewaktu kita percaya kepada Tuhan, dosa-dosa ini sudah diampuni, dan seiring waktu kita berbuat dosa, darah Tuhan juga tetap bisa berkhasiat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin.
Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa Ia adalah setia dan adil. Saat kita mengakui dosa kita, Dia akan menyucikan dosa kita. Bahkan eh, dikatakan kalau di Yeremia tidak lagi mengingat dosa kita. Jadi saudari, kita sebagai manusia mungkin bisa mengampuni orang lain gitu ya. Tetapi kita mungkin masih mengingat kesalahan atau dosa. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia bukan hanya mengampuni, lebih-lebih Dia tidak lagi mengingat dosa kita gitu ya. Amin. Ini adalah hal yang pertama yang kita terima melalui percaya kepada Tuhan. Kita perlu ingat saudara ya, yang pertama adalah pengampunan dosa-dosa. Lalu yang kedua, saat kita percaya kepada Tuhan, kita menerima pembasuhan. Wahyu pasal 1 ayat 5b dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Di dalam ayat ini seharusnya adalah yang betul adalah dosa-dosa gitu ya. Jadi saat kita percaya menerima Dia, kita juga menerima pembasuhan dari atas dosa-dosa kita. Amin, saudari. Setelah kita percaya Tuhan, bukan hanya dosa-dosa diampuni, namun juga kita dibasuh. Pengampunan itu membatalkan tuntutan-tuntutan dosa. Namun pembasuhan ini menyingkirkan jejak dosa, gitu ya. Bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tuntutan-tuntutan dosa, tetapi jejak dosa kita juga akan dihapuskan, disingkirkan. Amin. Puji Tuhan. Kita memasuki yang ketiga. Ketiga, yang kita terima melalui percaya adalah pengudusan. Saudari, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudari, waktu kita percaya Tuhan, bukan hanya kita menerima pengampunan dosa-dosa, namun kita juga mengalami pengudusan. Apakah pengudusan? Pengudusan itu berarti kita disisihkan. Dulu kita milik dunia, tetapi waktu kita percaya Tuhan, kita juga sudah disisihkan, dikuduskan, sehingga kita bisa terlepas dari dunia. Amin. Ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan bahwa Ia juga menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Jadi yang pertama kita waktu percaya Tuhan, kita menerima pengampunan dosa-dosa. Yang kedua kita menerima pembasuhan, dan yang ketiga kita menerima pengudusan gitu ya. Lalu yang keempat, waktu kita menerima percaya Tuhan, kita juga menerima pembenaran. Amin. Galatia pasal 3 ayat 8a dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman. Saudari, amin, percaya sangat berkaitan erat dengan iman gitu ya. Jadi kita tahu bahwa iman ini adalah substansiasi dari segala hal yang tidak kita lihat. Jadi waktu kita percaya Tuhan, kita juga percaya apa yang telah Dia rampungkan bagi kita. Saudari, ini bukan berdasarkan nalar kita, tetapi ini adalah kita percayai melalui iman gitu ya. Bagaimana Tuhan mati bagi kita, kemudian mencucurkan darahnya, menggenapkan penebusan, memuaskan tuntunan adil benar Allah. Semua hal ini adalah kita bisa percayai di dalam iman. Amin. Tanpa iman, kita juga tidak bisa menerima atau percayakan hal-hal ini. Ya. Karena itu, saudari, percaya adalah sangat berkaitan dengan iman. Dan ini akan dibahas di bab selanjutnya gitu ya. Amin. Lalu yang kelima,
selain kita menerima pengudusan, kita menerima pengampunan dosa, pembenaran, yang kelima kita juga menerima pendamaian dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10a mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Saudari, kita tahu bahwa sebelum kita percaya Tuhan, kita semua melalui kejatuhan manusia, kita ini adalah musuh Allah. Kita berseteru dengan Allah. Namun, karena kita percaya kepada Tuhan, hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Amin, puji Tuhan. Butir-butir yang disinggung ini, 5 hal yang di atas ini adalah masalah luaran antara manusia dengan Allah gitu ya. Lalu butir yang ke-6 sampai ke-10 itu adalah masalah secara batiniah, yaitu di dalam hayat dan sifat, supaya manusia bisa menerima hayatnya dan berbahagian dengan sifatnya. Hal-hal apa sajakah yang kita terima melalui percaya supaya kita bisa menerima hayatnya dan berbahagian dengan sifatnya? Yang pertama adalah, amin, kita menerima kelahiran kembali ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudari, amin. Kita semua adalah orang-orang yang dilahirkan dari benih yang fana. Namun, melalui percaya Tuhan, kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan bukan hanya dari benih yang fana, tetapi kita dilahirkan dari benih yang tidak fana. Artinya adalah benih yang kekal, yaitu, amin, kita menerima Allah yang hidup dan yang kekal masuk ke dalam diri kita. Saudari, amin. Waktu kita percaya Tuhan, kita menerima kelahiran kembali, kita adalah menerima hayatnya masuk ke dalam diri kita, dan kita juga berbahagian dengan sifatnya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima hayat Tuhan dan berbahagian dengan sifat Tuhan ada di dalam diri kita. Lalu hal kedua atau poin ketujuh yang kita terima melalui percaya adalah kita menerima hayat kekal. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 47 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudari, hari ini hayat yang kita terima adalah hayat yang kekal. Hidup yang kekal dalam Alkitab ini mengacu pada hayat yang kekal. Amin, hayat yang tidak binasa, hayat yang tidak fana. Amin. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Yang kita terima melalui percaya juga adalah Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Puji Tuhan, saudari. Begitu kita percaya Tuhan, Allah masuk ke dalam diri kita, dan kita menerima hayatnya, Dia juga memberikan Roh Kudus, memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Artinya Roh itu sudah masuk ke dalam diri kita dan menjadi esensi, menjadi hayat ilahi di dalam diri kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini melalui kita percaya Tuhan, Allah sendiri, Allah yang kekal, Allah yang tidak terlihat, Dia sudah menjadi Roh itu, dan ini sudah masuk ke dalam diri kita. Puji Tuhan. Hal selanjutnya yang kita terima melalui percaya adalah kemerdekaan. Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Amin, puji Tuhan. Percaya kepada Dia, tidak turut dihukum. Artinya waktu kita menerima Tuhan, bukan hanya kita menerima pengampunan dosa-dosa, namun juga kita dibebaskan. Tidak turut dihukum artinya kita bisa merdeka. Amin, dari tuntutan hukum Taurat. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan dari dosa. Puji Tuhan. Kita lanjutkan poin yang terakhir. Dikatakan bahwa waktu kita percaya Tuhan, yang kita terima adalah keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, keselamatan ini diberikan Allah bukan karena usaha kita. Ini adalah rahmat, ini adalah pemberian Allah. Puji Tuhan, kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan, hari ini bukan hanya menerima pengampunan dosa, menerima pembasuhan, menerima pengudusan, menerima pembenaran, menerima pendamaian dengan Allah, lebih-lebih kita juga menerima keselamatan. Amin. Saudari, beberapa hal yang kita bahas sama-sama sore ini adalah memberikan kita satu kebenaran bahwa percaya adalah kita bukan hanya setuju, tetapi kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ini adalah satu hal yang penting gitu ya. Jadi percaya bukan hanya kita setuju atau mengakui atau mengangguk seperti di dalam musyawarah untuk mufakat, tetapi lebih-lebih hal utama yang perlu kita kita buka wawasan kita adalah kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita. Kita bisa menyuruh orang, misalnya di tengah jalan kita bertemu dengan orang, kita beritakan Injil, Pak, ayo percaya Tuhan. Kalau Bapak percaya Tuhan, saya kasih uang 100.000 gitu ya. Wah, dia akan mengatakan, iya saya percaya Tuhan. Namun, belum tentu dia menerima Tuhan masuk dalam dirinya. Saudari, percaya di dalam Alkitab dikatakan kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita gitu ya. Amin. Jadi waktu kita memberitakan Injil, kita kan bisa merasakan bagaimana orang benar-benar percaya atau enggak gitu ya. Kalau dia percaya Tuhan, menerima Tuhan masuk ke dalam dirinya tanpa embel-embel atau hadiah apapun, dia akan merasa sangat sukacita. Karena dia menerima hal yang besar, menerima 10 butir yang sudah kita utarakan barusan gitu ya. Jadi kita menerima pengampunan dosa-dosa, kita menerima pembasuhan, kita menerima pengudusan, kita menerima pembenaran, pendamaian dengan Allah, kelahiran kembali. Kemudian kita juga menerima hayat yang kekal, Roh Kudus, kemerdekaan. Saudari, ini semua adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau orang menerima Tuhan, percaya Tuhan, menerima dia masuk dalam dirinya, dia akan merasa sangat sukacita. Amin. Bisa saja kita memberitakan Injil gitu ya kepada orang, Bapak sudah percaya Tuhan? Oh iya, saya sudah percaya. Tetapi kalau dia belum percaya seperti yang dikatakan di Alkitab, menerima Tuhan masuk dalam dirinya, dia belum memperoleh 10 butir ini. Tetapi kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan masuk dalam dirinya, dia akan mengalami 10 butir ini di dalam kehidupannya. Amin, saudari. Kiranya berita sore ini memberikan satu kesan yang kuat kepada kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan itu, utamanya adalah kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ini adalah satu butir poin yang penting gitu ya. Jadi kita harus melihat dengan jelas, percaya di dalam Alkitab ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar dengan mulut kita mengatakan percaya, lebih-lebih kita menerima Tuhan masuk ke dalam diri kita. Lalu yang kedua, percaya juga adalah percaya ke dalam nama Tuhan, yaitu persona diri Tuhan sendiri. Dan juga percaya bahwa ke dalam Putra Allah, kemudian juga percaya ke dalam Anak manusia yang sudah mati dan dibangkitkan. Amin. Kalau kita
melihat poin ini dengan jelas bahwa setiap orang yang sudah percaya akan menerima 10 butir yang kita sebutkan sebelumnya gitu ya. Kita bisa mengalami ini sekaligus, bukan hanya satu persatu, tetapi bersamaan waktu kita percaya, kita akan menerima 10 butir ini, mengalaminya secara sekaligus di dalam diri kita. Amin, puji Tuhan. Kiranya kita juga menerima wahyu, menerima rahmat Tuhan. Kita boleh mengenal ini bukan hanya sebagai doktrin, tetapi waktu kita memberitakan Injil, membuat orang juga bisa menerima Tuhan masuk ke dalam dirinya. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh Tuhan menerima, oh Tuhan, firman-Mu dengan firman yang terbuka Tuhan. Tuhan, supaya kami, oh Tuhan, boleh melihat hal ini dengan jelas, bahwa kami percaya dalam menerima Tuhan masuk ke dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya setiap kami, Tuhan boleh menerima roh, hikmat, dan wahyu, mengenal bahwa setiap orang yang percaya Tuhan, juga menerima Tuhan masuk ke dalam dirinya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin.